Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jawab salamnya lemes, belum sarapan, wajarnya. Atau lagi puasa Rajab, ya, ini bulan Rajab soalnya, mungkin ada yang puasa Rajab, sahurnya kebanyakan. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ala yasin habibillah, mana yasin habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi hari ini kita berada di Masjid Al-Jabar yang begitu kita lihat mewah, megah, dan insya Allah sesuai dengan namanya Al-Jabar, besar, yang luas, dan kita lihat merasakan di pagi hari ini, di subuh hari ini kita sudah melakukan salat berjamaah ya, dengan khusyuk dan benar-benar hikmat, penuh berkah juga. Rekan-rekan semua, bahwasanya kita ingat bersujud, bersimpuh pada Allah untuk mendapatkan suatu keberkahan. Ada 5 poin yang harus saya sampaikan yang kita patut pelajari dan kita amalkan juga, yang jauh dari diri kita. Yang pertama, hari kemarin, karena tidak akan bisa terulang kembali. Justru itu pada hari ini kita maksimalkan dengan penuh ibadah dan amal soleh agar tidak akan mengecewakan. Yang paling dekat apa? Yang paling dekat adalah kematian. Karena siapa yang tahu hari ini kita akan mati atau tidak. Justru itu kita mempersiapkan kembali apa yang kita lakukan. Terus apa yang paling mudah kita lakukan? Ibadah. Yang paling susah kita lakukan apa? Maksiat. Terakhir, apa yang paling tajam dari kita adalah lidah. Justru itu apa yang kita lakukan, lisan kita lebih dijaga agar benar-benar hidup kita menjadi manfaat bagi orang. Saya kira itu saja 5 poin pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dani, mohon sehat enak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terus lami teka tinggal Mohon masjid enak terus mau di masjid. Alhamdulillah, mohon. Kumaha itu terus aya perasaan kumaha gitu. Abi ninggal alhamdulillah enak mah rada gagah tampan gitu ya, sehat gitu ya. Kumaha kamari kemana-mana wae gitu. Setelah diajarkan punten ya maksudnya teh astagfirullah bil khairat teh kena kebaikan gitu. Ayeuna mah tanpa diajak, aduh pas nyalira teh alhamdulillah, syukur alhamdulillah, abi seneng bahagia gitunya itu. Mohon Atau gitu kumaha mungkin dulu Ustaz ya, saya belum istiqomah. Dulu saya lupa tentang Islam, tentang keimanan saya. Mungkin sekarang saya lebih mencari ridhonya Allah gitu. Mungkin untuk dulu biasanya berlalu gitu, untuk sekarang tidak ada kata terlambat untuk bertobat atau ya istilahnya menjadi lebih baik gitu ya. Menjadi lebih baik ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Dani menjadi tetap istiqomah gitu ya.
Amin, mencari amin. ridhonya Allah, dan benar-benar ihdinas siratal mustaqim. Amin. Kita sama-sama mencari jalan yang benar, petunjuk dari Allah. Amin. Saya tidak melihat cover dari Kang Dani, saya melihat tuh bahwa ada itikat, ada niat untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ya. Gitu ya, kita sama-sama. Saya juga masih belajar juga. Mudah-mudahan Allah, kita selalu diberkahi oleh Allah, dipermudah untuk menjadi seorang yang misalkan menjadi yang terbaik dan menjadi lebih baik. Ya. Ya. Amin, amin. Atur nuhun Kang Dani. Nuhun. Berkah, ikhlas, tuntas. Kita lihat sekarang di bagian halaman lataran depan masjid. Kita bisa melihat dari ujung sana begitu banyak pengunjung yang misalkan untuk mencari suatu keindahan, kenyamanan, dan begitu dahsyatnya ikon masjid di salah satu Jawa Barat, Al-Jabah. Kita lihat lanjut ke bagian sana, atau sebelum ke bawah, kita sebelah depan saya bisa terlihat begitu megahnya, begitu mewahnya juga bagian-bagian lorong. Oke, baik. Baik, kita bisa lihat langsung kondisi tempat wudhu untuk ikhwan di luar. Ada 4 sampai 5 kubah. Gitu ya. Yang terlihat jelas ini untuk area wudhu di halaman depan. Tapi ada juga kita bisa melihat kalau kita masuk ke area sini, ini bisa terlihat juga tempat wudhu pria Meda Ablution. Oke. Baik, kita lanjut. Satu yang harus saya sampaikan, jadi di sini sudah menjadi batasan tempat area suci. Jadi sudah menginjak sini kita tidak boleh menggunakan alas kaki, gitu ya. Nah, bisa terlihat gitu ya. Mohon dijaga juga. Jadi untuk ketika memasuki area sini, yang kurang paham, yang belum terbiasa harus membiasakan. Biasanya suka membawa kantong kresek untuk menyimpan atau membawa sendal atau sepatu kita, gitu ya. Dan mohon juga lebih hati-hati di saat hujan atau setelah wudhu karena lantai itu licin, gitu ya. Baik, kita lihat lagi ke area sana. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Begitu sangat meriah sekali, terasa, gitu ya. Kita bisa melihat begitu megahnya. Satu pagi hari setelah sholat subuh, kita menuju pagi hari dengan kondisi cuaca yang cukup cerah karena terlihat di langit masih mendung, tapi dengan suasana ini cukup begitu yang kita rasakan. Walaupun tidak langsung cuaca gitu. Rekan-rekan semua, kita melihat, kita review gitu ya. Di sebelah kita bisa terlihat kereta api. Wah, yang begitu megah dari tempat wudhu dan lorong yang kami bagikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Beda rasanya ya. Kita benar-benar merasakan bukan kayak di sekitaran Indonesia gitu ya. Kita merasakan berada di masjid ya seperti di Madinah atau Nabawi.
begitu nyaman, begitu bersih, indah sekali. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita lanjut, kita coba lebih dalam lagi, tempat demi tempat kita kunjungi. Disayangkan sekali ya untuk warga sekitar atau yang warga yang dari sekitaran lain, kita melihat begitu kurang disiplin dan tertib. Ini sangat terlihat sampah dan sampah. Kita temukan sampah lagi. Jadi apa? Jika kita datang ke area sini, mohon dengan sangat menjaga kebersihan. Sedangkan sudah disediakan tempat tong sampah untuk membuang sampah. Dan di jarak yang tadi saya temukan, cuma 1,5 meter gitu ya. Mohon untuk warga-warga tinggal buang saja. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita mau lanjut ke sana? Oke, baik. Kita lanjut ke area halaman luar. Kita bisa lihat, kita menuju ke tangga bawah. Sedikit saya cerita, pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat meresmikan Masjid Raya Al-Jabar di kawasan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, pada tanggal 30 Desember 2022. Masjid Al-Jabar yang menjadi masjid terbegah di Jawa Barat dan mungkin masjid terbesar di Indonesia, memiliki profil yang cukup mengesankan. Terdapat fakta-fakta menarik di dalam, mulai dari lokasi, konsep, hingga kapasitas yang menyamai kapasitas stadion sepak bola, yakni sekitar 5.000 orang. Kita begitu megah, begitu mewah. Konsepnya itu dari matematika, seperti rumus aljabar. Ilmuwan matematika terkenal di dunia dengan namanya aljabar. Kemudian aljabar juga menjadi nama Asmaul Husna yang ketika tuliskan di mihrab, yang artinya agung. Kebetulan juga aljabar juga bisa adalah singkatan Jawa Barat. Jadi sudah takdirnya nama itu menjadi aljabar. Kita lihat jumlah pintu mempresentasikan jumlah daerah. Kita bisa melihat jumlah pintu di sini sangat banyak. Masing-masing pintu tersebut dinamai layaknya daerah di Jawa Barat, lengkap dengan ornamen batik khas masing-masing daerah. Karena di Masjid Jawa Barat, dari awal konsep agar pintu-pintu atau tempat dari 27 kota atau kabupaten, batiknya beda-beda. Pintu Majalengka, pintu Ciamis, pintu Garut, terus semua sampai 27 wilayah. Nah, kita melihat bahwa misalnya terkenal cukup jelas di sini tuh Masjid Al-Jabar, masjid terapung. Kenapa masjid terapung? Sedikit saya juga. Area Masjid Al-Jabar dibangun di halaman sampai 28 hektar. Ternyata tidak hanya berfungsi sebagai kawasan peribadatan, namun ada fungsi lingkungan di mana di bawah masjid ada kolam retensi seluas 72 hektar. Fungsinya untuk menjadi penampung air agar kawasan Gedebage, Kota Bandung tidak direndam banjir. Di sana juga akan menjadi kawasan wisata religi di mana kawasan yang memiliki arsitektur unik, memiliki Museum Rasulullah SAW yang merupakan pusat informasi sejarah Islam nasional di Jawa Barat. Kita bisa melihat begitu indah dan megahnya, dan filosofinya Jabar, Al-Jabar artinya besar, mewah dan megah, gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata dibangun di atas
eh, air atau masjid terapung, tapi untuk menanggulangi biar tidak menjadi banjir di area sekitaran Gede Bage. Kita lanjut mungkin ke area depan sana. Bisa sangat terlihat jelas 4 pilar yang sebelah kanan kiri Masjid Al-Jabar. Mungkin ini sebagai pengeras suara di saat pemandang azan biar terdengar dari sisi selatan, utara, barat, dan timur, gitu ya. Kita lanjut. Baik, bisa terlihat banyak warga-warga yang mengunjungi, kemungkinan setelah beribadah, gitu ya. Seperti kita lihat langsung banyak yang menjadikan dokumentasi dari bersama foto keluarga dan menghibur anak-anak. Dan ada juga sampai saat ini bunyi lato-lato gitu ya. Nah, jadi dimanapun lato-lato benar-benar menjadi viral gitu. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang begitu detail jelas karena saya sedikit baru belajar tadi dari Google. Sembari sepanjang jalan saya melihat handphone. Karena saya ada yang lupa, takut menjelaskan salah. Apa sih fungsi misalkan dibangun di atas masjid terapung? Oh jelas sekarang. Untuk menanggulangi biar tidak jadi banjir. Terus berapa pintu yang dibuat di sini? Oh ternyata filosofinya 27 pintu dengan misalkan yang terdapat di Jawa Barat 27 provinsi. Gitu ya. Begitu cerdas, begitu hebat. Dan dibuat sedemikian sistematis dan secara rumus Al-Jabar itu sangat rumit gitu ya. Tumpuan demi tumpuan terlihat tapi menjadi satu tumpukan. Begitu cerdas, begitu hebat gitu ya. Kita lanjut sebelum cuaca semakin mendung dan turun rintik-rintik hujan. Saya coba ekspor ke tempat yang lebih biar view-nya terdapat luas ke Masjid Al-Jabar ini. Kita lihat, kita review juga keluarga sekitar yang mengunjungi. Kita coba bertanya-tanya untuk menjaga kerapihan dan kebersihan karena ini milik masjid kita bersama, wajib menjaga kerapihan dan kebersihan. Ayo. Punten, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh? Boleh. Baik. Nggak apa-apa, kita main lato-lato juga. Oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari mana? Dari Cilodong, Depok. Oh, dari Depok. Sengaja ya datang ke Masjid Al-Jabar untuk menjalani wisata. Ya, Dari sholat tadi. Sholat subuh berjamaah juga ya. Oke. Dari semalam atau dari kemarin? Dari jam setengah 4. Setengah 4 subuh. Ya. Oke, nyampe sini? Dari sana jam 12. Oh, 12 malam. Nyampe sini setengah 4 ya. Ya. Alhamdulillah selamat gitu ya. Dan sendiri atau dengan keluarga? Sama keluarga. Oh, banyak dengan keluarganya sengaja. Oke. Baik, saya hanya mereview sebentar. Kang, kita ada di Bandung, kita melihat begitu megah gitu ya. Al-Jabar juga masjid termewah mungkin untuk saat ini di Indonesia atau di sekitaran Bandung atau Jawa Barat. Lokasinya di daerah Gede Bage, di daerah Cimencrang, dekat stadion GBLA juga. Saya hanya mereview saja, mohon gitu ya ke warga-warga karena saya tadi mengunjungi eksplor ke bagian kubah dari atas sampai bawah, dari tempat wudhu sampai area yang lain. Saya melihat alhamdulillah cukup banyak bersih dan rapi gitu ya. Dan ketika nanti Kang banyak yang kita lihat, aduh saling mengingatkan saja ketika ada warga atau misalkan ketika membuang sampah dan sembarangan gitu ya. Jadi kurang baik kalau misalkan menjadi tempatnya begitu terkena sampah gitu, menjadi ketertiban. Nah, setelah ini mungkin saya mau mengajak Akang sebentar ke sini sebentar. Nah, Kang, dipanggil Akang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, oke. Nah, ini momen setiap
sebulan sekali atau baru pertama kali kedatang Masjid Al-Jabar ini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Gimana rasanya? Bagus sama masjidnya ini besar. Besar ya. Mungkin bagaimana yang dirasakan tadi dengan kita sholat berjamaah, mengikuti tausiah? Aduh. Bagaimana? Aduh, mengesankan atau aduh seperti apa? Mengesankan. Oke. Ada hikmah atau ilmu yang bisa diambil? Tadi pas sholat subuh, staf depannya ada yang masih dikosongin, malah ngisi yang paling belakang. Kenapa ngisi yang paling belakang? Gak tahu tadi orang-orang. Oke, baik. Saya ingatkan juga, tadi saya mau bahas itu juga. Nanti ketika mau sholat berjamaah, kita isi, karena yang di belakang tuh biasa untuk ahwat, gitu ya. Kalau kita misalkan yang depan masih kosong, kita lebih baik utamakan yang ikhwan paling depan semua. Ya, nanti ingatkan juga, gitu ya. Yang pertama, jaga kebersihan, kerapian, buang sampah tidak boleh sembarangan. Yang kedua, isi saf yang paling depan. Saya kira itu saja. Mungkin terima kasih banyak. Untuk dengan siapa kan? Syafiq. Oh, Syafiq. Saya dengan Kang Muhammad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkah sehat selalu dan insya Allah kerja tuntas, sehat, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuaca sudah mulai cukup cerah dan sudah melihatkan sinar mentari gitu ya, yang sedikit malu-malu tapi sudah mulai cukup kecerahan menimbulkan cahayanya di pagi hari ini. Dan tadi kita sudah mencoba mengkilas gitu ya sekitar Masjid Al-Jabar, dari keadaan di dalam, di luar, dan area tempat wudhu, sehingga tempat sholat dan beribadah dan semuanya. Kita tutup saja vlog pagi hari ini. Cukup dengan bacaan basmalah dan alhamdulillah. Yang tadi kita mulai dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedikit saja sebelum saya menutup atau mengakhiri acara atau misalkan konsep ini. Begitu banyak yang kita lakukan, begitu banyak yang kita proses, begitu banyak apa yang kita alami, yang kita rasakan, begitu hebatnya, begitu megahnya. Tapi kalau misalkan tidak diimbangi dengan keimanan, dasar keimanan, semua percuma. Hasil tidak ada dan percuma juga kita melakukan. Justru datang ke tempat ini, kita meyakini bertambah iman kita, semakin istiqomah ibadah kita, insya Allah hidup kita menjadi berkah dan bahagia di dunia wal akhirah, gitu ya. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah dan istiqomah untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.